Tunggu sebentar. Jam tangan apa yang ibu pakai? Dari mana ibu mendapatkannya? Apa ini benar-benar milik ibu, jam tangan ini? Kenapa bapak bertingkah seperti ini? Pak Baskara, tolong lepaskan tangan saya. Saya sedang bertanya. Jam tangan yang sudah rusak dan tidak bergerak itu. Kenapa ibu yang memakainya? Saya juga tidak tahu, saya tidak ingat. Inilah penthouse milik Baskara Putra, seorang pengusaha muda sukses yang termasuk dalam 1% orang terkaya di Indonesia. Disinilah seorang wanita datang untuk wawancara sebagai asisten rumah tangga. Dan di pergelangan tangannya melingkar sebuah jam tangan rusak. Rahasia apa yang tersembunyi di balik jam tangan usang ini? Jika Anda mengikuti cerita hari ini sampai akhir, Anda akan menemukan kebenaran yang mengejutkan. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan tinggalkan komentar di mana Anda mendengarkan cerita ini. Semoga rezeki berlimpah datang kepada Anda. Brak, tumpukan laporan tebal dilemparkan ke atas meja rapat. Tatapan mata Baskara Putra lebih dingin dari es di puncak Jaya Wijaya. Di usianya yang baru 32 tahun, di tengah ruang rapat yang dipenuhi oleh para direktur yang usianya pantas menjadi ayahnya, aura Baskara begitu mengintimidasi layaknya seekor predator. Kerjakan ulang. Baik Pak, tapi Pak Direktur ini sudah revisi yang ketiga kalinya. Lalu kenapa? Kalau cara kerja Anda seperti ini, silakan kemasi barang Anda dan keluar. Perusahaan kita bukan panti sosial. Suara rendah Baskara seketika membekukan seluruh ruangan. Bahkan seorang kepala departemen berusia 50-an dengan rambut yang mulai memutih, merasa ingin mencari lubang tikus untuk bersembunyi di hadapan Baskara yang jauh lebih muda. Baskara berdiri seolah tidak ada lagi yang perlu dilihat. Rapat selesai, sekali lagi hanya suara sepatu pantofelnya yang tegas dan dingin yang menggema di koridor. Baskara kembali ke ruang kerjanya dan menatap keluar jendela. Pemandangan kota Jakarta yang gemerlap terhampar di bawah kakinya. Namun, hati Baskara selalu terasa seperti gurun yang kosong. Saat ia berusia 7 tahun, begitu ayahnya meninggal, ibunya mengambil semua uang dan kabur. Ia yang menjadi yatim piatu, kemudian diasuh oleh adik ayahnya Pranoto Wijoyo, yang saat itu adalah pewaris Nusantara Group, dan kini menjadi wakil direktur utama setelah posisinya direbut oleh Baskara. Namun, itu bukanlah sebuah penyelamatan. Baskara, kamu tidak boleh berkhianat seperti ibumu. Bertahanlah sampai akhir. Jika kamu berkhianat, kamu akan dibuang. Untuk bertahan hidup, untuk tidak dibuang, ia harus menjadi monster. Ia berjuang mati-matian hingga menjadi direktur utama grup di usia 32 tahun. Namun kekosongan di sudut hatinya tidak pernah terisi. Tok-tok masuk, kepala sekretaris masuk dengan hati-hati. Pak Direktur, mengenai wawancara asisten rumah tangga untuk penthouse sore ini, apa orang itu belum ditemukan juga? Sembur Baskara sambil melonggarkan dasinya dengan kesal. Maaf Pak, ini sudah yang ke-47 kalinya para pelamar tidak tahan dengan standar Bapak. Lalu siapa yang mengirim orang-orang di bawah standar itu? Potong Baskara dengan dingin. Itu rumah saya dan makanan yang masuk ke mulut saya. Tidak ada kata seadanya. Panggil orang berikutnya. Pukul 6 sore, The Elysian Residence, penthouse yang hanya dihuni oleh 1% orang terkaya di Indonesia. Begitu Baskara membuka pintu, aroma parfum yang menyengat menusuk hidungnya. Di ruang tamu, seorang wanita parubaya berpenampilan mahal duduk sambil menyilangkan kakinya. Oh, sudah datang Pak Direktur. Saya ini veteran yang sudah terkenal di kalangan ibu-ibu sosialita Jakarta. Ya sudah cukup, silakan ke dapur. Baskara bahkan tidak menatap mata wanita itu dan langsung menunjuk ke arah dapur. Loh, bukankah saya datang untuk wawancara? Saya bilang ke dapur. Wanita itu terkejut namun ia mengikuti dengan ragu-ragu. Di atas meja dapur tergeletak beberapa bahan makanan. Sepotong tahu, labu siam, kentang, dan beberapa cabai rawit. Masak soto ayam, dilarang mencari resep di internet. Apa? Katanya wawancara kenapa disuruh masak, lagi pula siapa zaman sekarang yang memasak tanpa resep. Sudah cukup, silakan keluar. Apa? Orang yang tidak punya dasar seperti Anda tidak saya butuhkan. Saya bilang keluar. Wajah wanita itu memerah karena penolakan yang kasar. Orang macam apa ini? Seenaknya saja merendahkan orang. Brak, pintu depan dibanting dan keheningan kembali menyelimuti rumah. Baskara merebahkan diri di sofa dan mengusap wajahnya yang lelah. Ia muak. Apakah begitu sulitnya mencari semangkuk makanan hangat yang layak?
Keesokan harinya, pukul 10 pagi, bel pintu berbunyi dan sekretarisnya membuka pintu. Mata Baskara menyipit. Penampilan orang yang berdiri di depan pintu sangat tidak serasi dengan pemilik penthouse yang muda dan modern ini. Sepatu kets usang, jaket tua yang lengannya sudah berjumbai, dan kerutan dalam di wajahnya yang menandakan kehidupan yang keras. Dia adalah Sumiati. Baskara mengerutkan keningnya dengan tidak senang. Sekretarisnya dengan cepat menyodorkan sebuah map. Pak Direktur, ini riwayat hidup pelamar kali ini. Identitasnya jelas, tapi usianya agak buang saja, kata Baskara dingin sambil mengibaskan tangannya. Apa selembar kertas itu bisa memasak untuk saya? Saya tidak peduli siapa namanya atau berapa usianya. Saya hanya melihat kemampuannya. Baskara sama sekali tidak melirik riwayat hidup itu dan memberi isyarat dengan dagunya ke arah Sumiati. Ibu, ini bukan panti jompo. Apa yang mau ibu kerjakan di sini? Meskipun mendengar kata-kata pedas Baskara, tatapan mata Sumiati tidak goyah. Ia justru terlihat tenang. Saya butuh pekerjaan. Saya bisa melakukan apapun yang Bapak perintahkan dengan baik. Sudah, cari saja rumah lain. Kami tidak mempekerjakan orang tua. Bolehkah saya memasak dulu? Potong Sumiati. Pandangan Sumiati tertuju pada bahan-bahan makanan yang mulai layu di atas meja dapur. Bahan-bahannya mulai kering. Sayang sekali, wajah Bapak juga terlihat seperti sudah lama tidak makan dengan benar. Biarkan saya memasakkan sesuatu sebelum saya pergi. Baskara tertawa sinis. Ia tidak tahu apakah ini keberanian atau kepolosan, tapi suaranya anehnya tidak mengganggunya. Baiklah, silakan ke dapur. Tapi kalau tidak enak, setetes kuah pun tidak akan saya sentuh. Baskara duduk di kursi makan dengan tangan terlipat di dada seolah menantang. Sumiati melepaskan jaket usangnya dan menyingsingkan lengan bajunya. Tak, suara talenan mulai berirama dengan lincah. Gerakan pisaunya mantap tanpa keraguan. Kentang dipotong dadu, labu siam diiris berbentuk bulan sabit, dan tahu diletakkan di telapak tangannya lalu diiris dengan lembut. Aroma tumisan bumbu soto yang gurih mulai menyebar di dapur, disusul dengan suara kuah yang mendidih. Baskara yang tadinya acuh tak acuh melihat ponselnya, mengangkat kepalanya. Aroma gurih rempah-rempah yang khas serai, lengkuas, dan kunyit menghantam indranya. Tanpa sadar, Baskara memejamkan matanya. 25 tahun yang lalu, saat ia masih bocah 7 tahun, ia teringat aroma masakan ibunya yang selalu ia tunggu di meja makan. Sudah siap, Pak? Sebuah mangkuk gerabah mengepulkan uap panas diletakkan di atas meja. Baskara mengambil sendok seolah terhipnotis. Saat sesendok kuah masuk ke mulutnya, sendok itu bergetar menyentuh mangkuk. Ujung jari Baskara bergetar halus. Ini bukan sekadar kehangatan dari makanan. Sesuatu yang panas mengalir turun ke tenggorokannya, seolah mencairkan hatinya yang telah lama membeku. Inilah rasa yang selalu ia rindukan setiap malam di balik selimut saat ia harus menumpang hidup dan makan hati di rumah pamannya. Baskara tidak bisa meletakkan sendoknya. Tanpa berkata-kata, ia terus menyendok kuah dengan cepat seperti orang kelaparan. Tak lama terdengar suara sendok menggores dasar mangkuk. Baskara meletakkan gelas airnya dan berkata pelan, "Mulai besok, silakan datang bekerja." Mata Sumiati membelalak. "Benarkah? Terima kasih." "Terima kasih banyak, Pak." Sumiati membungkukkan badannya berkali-kali. "Cuci piringnya sekalian. Saya mau lihat apa ibu bisa membereskan semuanya dengan rapi," kata Baskara dingin seraya berbalik. Namun jantungnya masih berdebar kencang. Sumiati hendak mengenakan sarung tangan karet di wastafel dan menyingsingkan lengan bajunya. Saat itulah terjadi. Cahaya lampu gantung yang mewah di ruang tamu memantul dari pergelangan tangan Sumiati. Pandangan Baskara terpaku di sana. Di pergelangan tangan wanita tua yang kurus itu tergantung sebuah benda yang kasar. Tali kulitnya sudah lapuk karena keringat dan kaca tebalnya retak berkeping-keping. Itu adalah jam tangan pria yang sudah tua. Baskara berdiri tegak. Itu bukan jam tangan wanita. Baskara berjalan ke arah dapur seolah ditarik magnet. Sumiati yang terkejut karena menyadari kehadirannya menoleh ke belakang. "Pak, apa ada lagi yang Bapak butuhkan?" Baskara tidak menjawab, melainkan menatap tajam pergelangan tangan Sumiati. Jarum jam yang berhenti di antara retakan kaca. Pukul 07.30. Seketika
Pemandangan upacara pemakaman 25 tahun lalu melintas di benak Baskara. Ibunya yang menangis dalam balutan pakaian hitam. Dan bayangan dirinya yang saat itu berusia 7 tahun memakaikan jam tangan peninggalan ayahnya ke pergelangan tangan ibunya. Suara Baskara bergetar halus. Benda apa itu? Sumiati terkejut dan menutupi jam tangannya dengan tangan yang lain. Oh, ini kelihatannya agak jelek ya? Maaf. Nanti kalau bekerja akan saya lepas. Bukan itu. Baskara melangkah lebih dekat. Matanya berkilat penuh curiga dan kebingungan. Kacanya sudah pecah, waktunya juga tidak jalan. Kenapa ibu masih memakai barang rongsokan seperti itu? Itu jam tangan pria kan? Wajah Sumiati mendadak pucat pasi. Ia menarik jam tangan itu ke dadanya seolah takut ada yang akan merebutnya. Bibir Sumiati bergetar hebat saat ia menjawab dengan suara tercekat. Saya tidak tahu. Tidak tahu? Ya, saya tidak ingat. Tapi mata Sumiati mulai berkaca-kaca. Rasanya, kalau saya melepaskan ini, saya akan mati. Apa? Saya tidak tahu. Tolong jangan bertanya lagi. Pokoknya ini tidak boleh dilepas. Ini lebih berharga dari nyawa saya. Sumiati gemetar seperti daun ditiup angin sambil menggenggam erat jam tangannya. Genggamannya begitu putus asa dan menyayat hati seolah ia sedang memegang seluruh dunianya. Baskara terdiam. Ia hanya bisa menatap kosong bergantian antara pergelangan tangan Sumiati dan matanya yang ketakutan. Wanita yang gemetar sambil memegang jam tangan butut itu. Sesuatu terasa menyumbat dadanya. Pukul 2 dini hari, penthouse kosong setelah semua orang pulang. Baskara yang tidak bisa tidur berjalan ke dapur yang gelap. Ia berdiri termangu di depan meja makan, lalu membuka tutup panci. Masih ada sisa soto ayam yang sudah dingin. Baskara mengambil sesendok kuah dingin itu, rasa asin menyebar di mulutnya. Baskara menelan kuah itu dan mengusap matanya dengan kasar. Di dalam kegelapan, rasa yang ia telan adalah rasa kesepian yang pekat selama 25 tahun terakhir. Keesokan harinya, pukul 5 pagi, Sumiati sudah duduk di bangku di koridor The Elysian Residence. Jam kerjanya baru dimulai pukul 8 pagi, ia datang 3 jam lebih awal. Khawatir tersesat, khawatir terlambat dan membuat direktur yang menakutkan itu tidak senang, ia datang terburu-buru setelah semalaman tidak bisa tidur. Sumiati memeluk tas usangnya di pangkuan dan menunggu pagi datang di koridor yang dingin, tepat pukul 8 pagi. Ding dong. Pintu depan terbuka, Baskara berdiri di sana, mengenakan setelan yang disetrika sempurna. Baskara melirik jam tangannya sekilas, lalu mengangkat alis, tepat waktu. Selamat pagi Pak, masuk. Baskara berjalan di depan dan membuka sebuah lemari di dinding ruang tamu. Berbagai macam alat pembersih dan deterjen tertata rapi seolah sedang berbaris. Pembersihan dilakukan setiap hari. Harus sempurna tanpa ada sehelai debu pun. Terutama ruang kerja saya, jangan disentuh sembarangan. Baik, makan pagi pukul 7, makan malam pukul 8. Saya tidak suka terlambat sedetik pun. Selera makan saya juga sangat pemilih. Sumiati terus menganggukkan kepalanya. Baskara membuka lemari dapur dan menunjuk sebuah cangkir. Gagang cangkir harus selalu menghadap ke kanan dengan sudut 45 derajat. Piring ditumpuk dari yang besar di bawah sesuai warna. Handuk dilipat 3 dan diletakkan di rak kamar mandi. Rentetan perintah yang keluar tanpa jeda. Aturan-aturan obsesif yang mustahil diingat tanpa catatan, tapi Sumiati hanya mendengarkan dalam diam. Apa ibu sudah ingat semuanya? Ya Pak. Kalau salah, ibu harus belajar lagi. Saya paling benci mengulang perkataan yang sama. Saya akan mengingatnya. Baskara memeriksa jam tangannya lalu berjalan ke pintu depan. Saya berangkat kerja. Siapkan makan malam sebelum pukul 8. Brak! Pintu depan tertutup, meninggalkan Sumiati sendirian di penthouse yang luas. Sumiati sejenak menatap kosong ke arah jendela kaca yang besar. Pemandangan Jakarta yang gemerlap terhampar di bawahnya. Namun, di mata Sumiati itu hanyalah dunia yang dingin dan asing. Sumiati menyingsingkan lengan bajunya. Ruang tamu, dapur, kamar mandi. Setiap tempat yang disentuh tangannya mulai berkilau. Seolah ia telah hidup seperti ini seumur hidupnya. Gerakannya begitu efisien tanpa ada yang sia-sia. Menjelang sore, Sumiati pergi ke pasar terdekat. Ia memilih sayuran dan ikan paling segar sambil memikirkan menu makan malam.
Tepat pukul 8 malam, terdengar suara kunci elektronik terbuka dan Baskara masuk. Wajahnya tampak sangat lelah. Anda sudah pulang, Pak? Baskara tidak menjawab, hanya melonggarkan dasinya dan duduk di meja makan. Nasi putih yang mengepul, semangkuk sop buntut yang bening, dan seekor ikan gurame goreng yang renyah. Baskara mengambil sendok dan mencicipi kuah sop. Seketika, sendok Baskara berhenti. Rasa yang sangat ia kenal, lidah Baskara yang terkenal pemilih merasa puas, namun Baskara justru mengerutkan keningnya. Rasanya agak terlalu asin. Sumiati terkejut dan mendekat. Oh, maafkan saya. Apa perlu saya buatkan lagi? Tidak usah, makan ini saja. Lain kali lebih diperhatikan, kata Baskara ketus, lalu menghabiskan makanannya dalam diam. Sebenarnya rasanya sempurna. Ia hanya tidak suka dengan perasaan nyaman yang ia rasakan dari seorang wanita asing. Jadi ia sengaja mencari-cari kesalahan. Seminggu berlalu, keluhan Baskara tidak berhenti. Ada noda di jendela. Setrikaan kemejanya tidak rapi. Lauknya terlalu asin. Namun, Sumiati tidak pernah membantah sekalipun. Maafkan saya. Akan saya perbaiki. Ia hanya selalu meminta maaf dan menundukkan kepalanya. Suatu malam Baskara pulang sambil terbatuk-batuk. Wajahnya memerah, sepertinya ia terserang flu. Pak, apa Anda sakit? Tidak. Saya baik-baik saja, jawab Baskara dingin dan hendak masuk ke kamarnya. Namun batuknya tidak berhenti. Sumiati diam-diam pergi ke dapur dan tak lama kemudian kembali membawa secangkir minuman hangat yang mengepul. Ini wedang jahe. Minumlah selagi hangat sebelum tidur. Baskara berhenti sejenak saat menerima cangkir itu. Aroma jahe yang wangi. Siapa yang minta ini? Sumiati tampak bingung dan meremas-remas tangannya. Maaf, saya lihat Bapak batuk jadi saya refleks. Bawa pergi. Saya tidak suka manis. Baskara berbalik dengan dingin. Sumiati kembali ke dapur dengan cangkir di tangannya. Tidak tahu harus berbuat apa. Baskara menutup pintu kamarnya dan bersandar. Jantungnya berdebar kencang. Kenapa harus wedang jahe? Dulu saat ia kecil, setiap kali ia flu, ibunya selalu membuatkan wedang jahe dengan madu. Kenangan manis dan hangat itu. Pasti hanya kebetulan. Hanya kebetulan Baskara meyakinkan dirinya sendiri. Keesokan paginya saat Baskara sedang memeriksa dokumen di ruang kerjanya, Sumiati masuk. Saat sedang membersihkan, Sumiati mengambil pulpen di atas meja dan tanpa sadar meletakkannya dengan rapi di sudut kiri meja. Baskara mengangkat kepalanya seketika. Ibu, ya, kenapa pulpen itu diletakkan di sana? Oh, saat membersihkan, saya pernah menyuruh meletakkan pulpen saya di sana. Suara tajam Baskara membuat Sumiati tersentak. Maafkan saya salah. Sumiati dengan cepat memindahkan pulpen itu ke sisi kanan. Baskara menatap tajam punggung Sumiati. Sudut kiri meja. Tempat di mana ayahnya yang kidal selalu meletakkan pulpennya saat ia kecil. Dan ibunya setiap kali membersihkan selalu meletakkan pulpen di sana agar ayahnya lebih mudah mengambilnya. Apakah itu hanya kesalahan biasa atau sebuah kebiasaan? Malam itu pukul 2 dini hari, Baskara yang tertidur di ruang kerjanya terbangun karena kedinginan. Sebuah selimut menutupi bahunya. Saat keluar ke ruang tamu, Baskara melihat cahaya keluar dari celah pintu kamar kecil yang digunakan Sumiati. Belum tidur apa yang dilakukan? Baskara berjalan mendekati pintu tanpa suara. Dari celah pintu ia bisa melihat punggung Sumiati. Sumiati duduk di tepi tempat tidur, mengelus-elus jam tangan usang di pergelangan tangannya. Terdengar isak tangis tertahan. Sumiati menangis tanpa suara sambil membelai kaca jam yang pecah. Seperti seorang anak yang takut kehilangan hal paling berharga di dunia. Baskara menghentikan tangannya yang hendak memegang gagang pintu. Hatinya terasa sakit. Kenapa air mata wanita asing itu terasa begitu menyakitkan? Baskara berbalik dan lari ke kamarnya. Akhir pekan, saat Baskara pergi karena ada janji, Sumiati mulai bersih-bersih besar. Saat membersihkan laci di lemari hias ruang tamu, ia menemukan sebuah album foto tua. Seolah terhipnotis, Sumiati membuka album itu. Di dalam foto yang sudah pudar,
Seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun tersenyum ceria. Seorang anak laki-laki lucu yang memegang mobil mainan. Ujung jari Sumiati menyentuh wajah anak itu di foto. Tanpa sadar, sebuah desahan keluar dari mulutnya. Ia tidak ingat, ia tidak tahu siapa anak ini, tapi hatinya terasa begitu sakit. Rasa sakit yang seperti meremas jantungnya membuat Sumiati terduduk dan memeluk album itu di dadanya. Air mata menetes membasahi album, tit-tit, terdengar suara kunci elektronik, Baskara pulang lebih awal dari yang diperkirakan. Sumiati terkejut, mengusap air matanya dan berdiri, tapi sudah terlambat. Pandangan Baskara yang masuk ke ruang tamu terpaku pada album yang tergeletak di lantai dan mata Sumiati yang memerah. Wajah Baskara seketika menjadi dingin. Apa yang sedang ibu lakukan? Itu. Saya sedang membersihkan. Bukankah sudah saya katakan untuk tidak menyentuh barang pribadi saya sembarangan? Baskara melangkah cepat dan merebut album itu dari tangan Sumiati. Maafkan saya. Sungguh maafkan saya. Sumiati tidak berani mengangkat kepalanya. Lain kali hati-hati. Saya tidak suka orang yang melewati batas. Baskara membawa album itu dan membanting pintu kamarnya hingga berbunyi keras. Sumiati ditinggalkan sendirian di ruang tamu. Malam itu Baskara tidak keluar dari kamarnya. Meja makan yang telah disiapkan Sumiati dengan susah payah menjadi dingin tanpa disentuh. Sumiati duduk di kursi makan dan menghela napas. Ia tidak mengerti kenapa ia menangis melihat foto itu dan kenapa direkturnya begitu marah. Pukul 11 malam, saat semua orang sudah tertidur, Baskara membuka pintu kamarnya. Bukan karena lapar, hatinya terasa tidak nyaman. Saat ia pergi ke dapur, meja makan yang telah ditutup rapi dengan plastik wrap masih utuh. Bersama dengan secari kertas, bertuliskan, dimakan dulu sebelum tidur. Baskara mengambil sesendok kuah yang sudah dingin tanpa memanaskannya. Kuah dingin itu mengalir ke tenggorokannya, tapi anehnya perutnya terasa hangat. Ia tidak mau mengakuinya, tapi ia suka masakan wanita ini dan air mata yang ia lihat tadi siang. Air mata wanita itu saat melihat foto masa kecilnya terus mengganjal di hatinya. Baskara meletakkan sendoknya dan menatap pintu kamar Sumiati, pintu yang tertutup rapat. Mereka tinggal bersama, tapi mereka adalah orang asing. Tapi kenapa rasanya mereka bukan seperti orang asing? Baskara menghela napas panjang dan menatap langit-langit yang gelap. Malam itu ia tidak bisa tidur. Beberapa hari berlalu. Baskara bersikap semakin dingin pada Sumiati, seolah membangun dinding es di antara mereka. Ia tidak menyapa di pagi hari, tidak menatap matanya, dan hanya berbicara seperlunya. Namun, berbeda dengan penolakan logisnya, mata Baskara secara naluriah terus mengikuti Sumiati. Punggungnya saat mengepel, tangannya saat melipat pakaian, bahkan gumamannya saat berbicara sendiri, semuanya terasa tidak asing. Tidak, bahkan terasa sangat akrab, hingga membuatnya merinding. Suatu sore, Sumiati sedang membersihkan rak buku di ruang kerja Baskara. Pandangan Baskara yang pura-pura melihat tablet di sofa terpaku pada pergelangan tangan Sumiati. Jam tangan usang yang terlihat di bawah lengan baju yang dising-singkan, kaca yang pecah dan jarum jam yang berhenti menusuk jantung Baskara. Baskara berdiri dari tempatnya seolah terhipnotis. Sumiati yang menyadari kehadirannya menoleh. Sudah selesai, Pak. Baskara tidak menjawab, melainkan menyambar pergelangan tangan Sumiati. Tunggu, Pak. Kenapa tiba-tiba begini? Sumiati mencoba menarik tangannya, tapi cengkeraman Baskara lebih kuat dari yang ia duga. Diam. Suara Baskara terdengar rendah. Baskara menarik pergelangan tangan Sumiati ke depan matanya dan menatap jam tangan itu dengan tajam. Pukul 07.30 di antara retakan kaca dan goresan samar di bagian dalam tali kulitnya. Seketika, ingatan 25 tahun lalu meledak di benaknya seperti kilat. Ruang pemakaman yang dipenuhi aroma bunga krisan putih. Baskara kecil berdiri di samping ibunya yang mengenakan pakaian hitam. Adegan di mana ia dengan tangan mungilnya memakaikan jam tangan peninggalan ayahnya ke pergelangan tangan ibunya. Ibu, ini jam tangan ayah yang meninggalkannya.
Kalau ibu pakai ini, ayah akan menjaga ibu. Jadi ibu juga harus menjaga aku. Tentu sayang, ibu tidak akan pernah melepaskannya. Karena ini peninggalan ayah. Dan karena Baskaraku yang memakaikannya, ibu akan menjaganya dengan nyawaku. Wajah muda ibunya yang tersenyum di antara air mata tumpang tindih dengan wajah keriput Sumiati. Lepaskan, sakit, suara Sumiati menarik Baskara kembali ke dunia nyata. Baskara melepaskan tangannya dengan cepat seolah tersengat api. Maaf, Sumiati menurunkan lengan bajunya dengan wajah ketakutan dan lari keluar dari ruang kerja. Baskara yang tertinggal sendirian menatap tangannya yang gemetar. Tidak mungkin. Baskara membasahi bibirnya yang kering. Tidak mungkin. Wanita itu kabur membawa uang. Tapi kenapa? Hatinya terasa hancur. Tidak bisa mengendalikan perasaannya yang kacau. Baskara mengendarai mobilnya keluar. Tanpa tujuan, ia terus menginjak gas hingga mobilnya berhenti di sebuah lingkungan yang akrab. Sebuah area perumahan mewah di Menteng, Jakarta. Rumah tua tempat ia tinggal bersama ayahnya, yang dulu adalah pewaris grup 25 tahun yang lalu, pagar yang tinggi dan taman yang megah. Pemiliknya sudah berganti, tapi kemegahannya masih tersisa. Saat Baskara turun dari mobil dan menatap gerbang dengan hampa, seseorang memanggilnya dari belakang. Loh, bukankah ini Tuan Muda Baskara? Saat menoleh, seorang nenek berambut putih berdiri di sana. Wanita itu adalah nyonya rumah yang dulu tinggal di seberang jalan. Benar kan, Baskara kecil dari seberang? Ya ampun, sudah sebesar ini, darah memang tidak bisa bohong. Kamu mirip sekali dengan ayahmu. Baskara mencoba mengingat dan menundukkan kepalanya. Selamat siang, apa kabar Nek? Aku sih begini-begini saja, tapi ada apa kamu kesini? Ibumu apa kabar? Setelah dia pergi seperti kabur malam-malam waktu itu, aku tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Wajah Baskara menegang mendengar perkataan nenek itu. Sudah meninggal. Apa? Meninggal? Di usianya yang masih begitu muda. Nenek itu menutup mulutnya tak percaya. Oh iya, beberapa tahun lalu aku seperti melihat orang yang mirip ibumu di pasar. Tapi mungkin aku salah lihat ya, jelas-jelas kelihatannya seperti dia. Nenek pasti salah lihat. Baskara memotong pembicaraan seolah tidak ingin mendengar lebih lanjut. Saya sedang sibuk, permisi dulu. Baskara masuk ke mobilnya seperti melarikan diri dan menyalakan mesin. Sosok nenek yang berdiri termangu di kaca spion semakin mengecil. Saat ia kembali ke penthouse, hari sudah lewat pukul 10 malam. Lampu ruang tamu mati, hanya dapur yang menyala remang-remang. Sumiati yang sedang mengelap meja makan, melihat Baskara dan membungkuk. Anda sudah pulang. Baskara hendak masuk ke kamarnya tanpa menjawab, tapi ia berhenti. Di bawah taplak meja terlihat sedikit piring lauk, sambal terasi, perkedel kentang, dan tempe goreng tebal. Lauk pauk yang jika tidak ada di meja makan sejak kecil, Baskara tidak akan mau menyentuh sendoknya. Baskara perlahan berbalik dan menatap Sumiati. Ini, bagaimana ibu tahu? Sumiati tampak bingung dan matanya bergerak gelisah. Maksud bapak, siapa yang memberitahu ibu kalau saya suka sambal terasi, perkedel kentang, dan tempe goreng? Suara Baskara terdengar tajam. Sumiati mundur selangkah karena takut. Hanya membuat saja. Saya juga tidak tahu. Tidak tahu? Ya. Saat melihat bahan-bahan di pasar, rasanya saya harus memasak lauk-lauk ini. Maafkan saya, kalau tidak sesuai selera, akan saya buatkan yang lain. Jangan bohong, Baskara melangkah lebih dekat. Hanya membuat saja, tapi kebetulan yang dibuat adalah makanan favorit saya. Kebetulan yang terlalu pas, bukan? Sungguh, saya hanya... Cukup! Baskara berbalik dengan dingin seolah tidak ada gunanya mendengar lebih lanjut. Brak, pintu kamar dibanting. Sumiati berdiri termangu di depan meja makan, mengelus dadanya yang berdebar. Baskara masuk ke kamarnya dan duduk di depan meja. Jantungnya terasa mau meledak. Dengan tangan gemetar, Baskara membuka laci meja yang paling dalam. Sebuah album foto tua keluar. Saat album itu dibuka, terlihat foto ayahnya di masa mudanya, menggendong Baskara kecil sambil tersenyum. Di pergelangan tangan ayahnya di foto itu terpasang jam tangan yang sama persis dengan yang ia lihat di pergelangan tangan Sumiati hari ini. Jam tangan kulit pria dengan desain besar dan kasar. Pandangan Baskara bergantian antara jam tangan ayahnya di foto dan jam tangan Sumiati di benaknya. Itu kan milik ayah. Baskara memegangi kepalanya.
Kenapa wanita itu memiliki jam tangan ayah? Apa dia mencurinya? Tidak mungkin. Tidak mungkin dia memakai jam tangan curian yang sudah rusak selama 25 tahun. Kalau begitu, hanya ada satu kemungkinan. Tapi Baskara menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak mungkin. Wanita yang meninggalkanku tidak mungkin muncul dengan penampilan menyedihkan seperti itu. Seharusnya dia hidup bergelimang harta. Keraguan, penyangkalan, dan kebencian bercampur aduk di kepalanya hingga terasa mau pecah. Keesokan harinya, Baskara bersikap lebih kejam, sengaja. Ia tidak suka hatinya goyah, ia tidak suka dirinya yang terus berharap, ia bersikap lebih kejam. Ia tidak berbicara dengan Sumiati dan tidak melirik makanan yang disiapkannya dengan susah payah. Namun, Sumiati menahannya dalam diam. Membersihkan, mencuci dan membereskan meja makan yang dingin, ia hanya mengulangi kata maaf. Beberapa hari kemudian, di tengah malam, Baskara yang terbangun karena haus pergi ke dapur untuk minum. Saat membuka kulkas, ia mendengar suara dari kamar kecil Sumiati. Suara isak tangis tertahan. Baskara mendekati pintu. Dari celah pintu terdengar suara basah Sumiati di antara cahaya remang-remang. Maafkan aku, sungguh maafkan aku. Baskara menahan napas dan mendengarkan. Kepada siapa kata-kata itu ditujukan? Karena aku bodoh, karena aku tidak ingat, karena aku tidak mengenali anakku. Tangisan Sumiati semakin keras. Aku harus melindunginya. Aku harus, tapi aku bahkan tidak ingat wajahnya. Krek, jantung Baskara terasa jatuh ke lantai. Anakku harus melindunginya. Baskara membeku di tempatnya. Tangan dan kakinya menjadi dingin. Dan pikirannya menjadi kosong, semua kepingan puzzle mulai menyatu. Jam tangan yang sama persis dengan yang dipakai ayahnya 25 tahun lalu, soto ayam yang rasanya sama dengan buatan ibunya, selera makannya yang tanpa sadar terpenuhi, dan pengakuan yang menyayat hati barusan. Baskara terhuyung-huyung kembali ke kamarnya. Ia terduduk di tempat tidur dan menatap tangannya yang gemetar. Jangan-jangan, tidak mungkin. Baskara bahkan tidak bisa bernapas dengan benar di dalam kegelapan. Beberapa hari lagi berlalu, Baskara menghindari Sumiati seolah melarikan diri. Ia sengaja lembur dan setelah pekerjaan selesai pun ia tidak langsung pulang, melainkan menghabiskan waktu di lounge hotel atau bar. Ia takut bertemu dengan Sumiati, takut melihat pergelangan tangannya lagi. Suatu malam, Baskara sedang berhadapan dengan seorang pimpinan perusahaan rekanan di sebuah restoran Jepang mewah untuk sebuah kontrak penting. Pimpinan yang sudah berumur itu setelah minum sedikit mulai melontarkan pertanyaan pribadi. Pak Baskara, Anda benar-benar hebat di usia muda. Tapi kenapa masih sendiri? Orang tua di rumah tidak mendesak Anda untuk menikah. Baskara tersenyum sopan, tapi matanya tidak. Saya masih sibuk belajar pekerjaan, Pak. Tapi hati orang tua kan tidak begitu. Pasti mereka ingin segera menimang cucu. Tangan Baskara berhenti. Cucu. Orang tua, kata-kata yang paling menyakitkan bagi Baskara. Baskara menenggak minumannya tanpa mengubah ekspresi. Saya tidak punya orang tua. Keduanya meninggal lebih awal. Jadi tidak ada orang tua yang mengkhawatirkan saya. Seketika, suasana di ruangan itu menjadi dingin. Pimpinan perusahaan itu terbatuk-batuk karena canggung. Saya menanyakan hal yang tidak semestinya. Maaf ya, tidak apa-apa. Saya permisi dulu. Baskara berdiri dan keluar tanpa menoleh ke belakang. Ia naik taksi, tapi perutnya terasa mual tak tertahankan. Ia membuka jendela dan menatap keluar dengan hampa. Saat sebuah cerita dari pendengar radio mengalun. Ibu saya meninggal saat saya berusia 7 tahun. Saya bahkan tidak ingat suaranya, tapi terkadang beliau muncul di mimpi. Baskara mengerutkan keningnya. Ia ingin menutup telinganya, tapi suara radio itu terus menempel di telinganya. Setiap kali seperti itu, saya sangat merindukannya hingga terbangun sambil menangis. Ibu, di mana ibu? Aku ingin bertemu denganmu sekali saja. Baskara mengepalkan tangannya. Kukunya menancap di dagingnya, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit di hatinya. Pukul 11 malam, ia membuka pintu penthouse dengan sempoyongan. Lampu ruang tamu menyala terang. Sumiati yang sedang tertidur di kursi makan, terkejut mendengar suara kunci elektronik dan bangun. Anda sudah pulang, Pak? Anda minum ya?
Sumiati masuk ke dapur tanpa menunggu jawaban Baskara. Tak lama kemudian, ia keluar membawa sebuah mangkuk gerabah yang mengepul. Saya sudah siapkan sop untuk meredakan mabuk. Makanlah sebelum tidur. Baskara menatap meja makan. Sop iga pedas dengan banyak tauge di atasnya. Sop yang selalu dicari ayahnya keesokan harinya setelah minum. Sop yang dibuatkan ibunya. Siapa? Suara Baskara serak. Siapa yang menyuruh membuat ini? Sumiati tampak bingung dan menyatukan tangannya. Kalau Bapak minum, perutnya pasti tidak enak. Saya pikir ini bisa membantu. Sudah, singkirkan saja. Baskara terhuyung-huyung ke sofa dan menjatuhkan diri. Ia melepaskan dasinya dengan kasar. Namun Sumiati tidak bergerak. Ia hanya berdiri di depan meja makan, menatap Baskara dengan khawatir. Baskara tidak tahan dengan tatapan itu. Kemarahan membuncah, tapi pada saat yang sama, kesedihan yang seperti rasa lapar menyerangnya. Baskara berdiri dan berjalan ke meja makan. Ia menarik kursi, duduk, dan mengambil sendok. Ia menyendok sesendok kuah. Kuah pedas dan segar itu mengalir ke tenggorokannya. Hangat dan sangat akrab. Bau dan rasa sop yang sama yang dibuatkan ibunya saat ayahnya pulang mabuk waktu ia kecil. Mata Baskara memerah. Ia mencoba menahannya, tapi setetes air mata panas jatuh ke dalam mangkuk. Baskara mengusap air matanya dengan kasar. Sumiati diam-diam menyodorkan tisu basah. Baskara menepisnya dan berdiri. Tunggu, Baskara menatap Sumiati. Apakah karena pengaruh alkohol? Ia tidak tahan lagi. Siapa sebenarnya ibu ini? Hah? Maksud Bapak, boleh saya lihat jam tangan itu? Sumiati tersentak dan mundur. Baskara melangkah cepat dan menyambar pergelangan tangan Sumiati. Saya bilang, perlihatkan. Baskara memaksa menyingsingkan lengan bajunya. Kaca yang pecah, jarum jam yang berhenti di pukul 07.30, bahkan goresan di bagian dalam tali kulitnya. Baskara mencengkeram pergelangan tangan Sumiati hingga terasa mau patah. Dari mana ibu dapat ini? Sakit? Lepaskan. Jawab. Dari mana ibu dapat ini? Kenapa ibu memilikinya? Teriakan Baskara menggema di ruang tamu. Sumiati menggigit bibirnya dengan wajah ketakutan. Ini sudah ada sejak lama. Ini milik saya. Jangan bohong. Baskara menghempaskan pergelangan tangan Sumiati dengan kasar. Sumiati terhuyung-huyung karena kehilangan keseimbangan. Baskara berteriak seperti orang kesetanan. Kenapa ibu memakainya? Benda rusak yang tidak ada gunanya. Apa ibu mencurinya karena tahu harganya? Mencuri? Bukan. Iya, ini milik saya. Jangan konyol. Ibu kenal saya kan? Mata Baskara memerah. Tidak cukup kabur membawa uang. Sekarang apalagi yang ibu inginkan? Apa ibu datang untuk menjual jam tangan ini demi uang? Apa maksud Bapak? Saya tidak kenal Bapak. Saya baru pertama kali bertemu dengan Bapak. Lalu kenapa ibu tahu makanan kesukaan saya? Kenapa ibu meletakkan barang-barang di tempat yang sama seperti dulu? Kenapa ibu menangis melihat foto saya? Baskara memegang bahu Sumiati dan mengguncangnya. Jawab, siapa ibu? Ibu wanita yang meninggalkan saya dan kabur, kan? Air mata Sumiati tumpah ruah. Bibirnya bergetar hebat, tapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatap Baskara dengan mata ketakutan. Jawab, ibu yang meninggalkan anakmu dan kabur kan? Saat itulah terjadi. Lutut Sumiati lemas. Ia terduduk di lantai dan memegangi celana Baskara. Bukan, bukan. Sumiati berteriak histeris. Bukan uang. Saya tidak mencuri. Sumiati memeluk jam tangannya dengan tangan gemetar. Kalau saya lepas ini, mereka bilang akan membunuh anakku. Napas Baskara tercekat. Saya tidak tahu di mana anakku. Saya bahkan tidak ingat namanya. Sumiati memukul-mukul lantai sambil menangis. Tapi saya tidak boleh melepas ini. Mereka bilang saya harus hidup bersembunyi dengan jam tangan ini agar anakku selamat. Baskara membeku di tempatnya. Anakku, anakku. Kata-kata yang dimuntahkan Sumiati menyayat jantung Baskara. Apa maksud ibu? Suara Baskara bergetar. Sumiati menatap Baskara dengan wajah basah oleh air mata. Tatapan matanya bukanlah mata seorang penipu. Itu adalah mata seorang ibu yang sangat malang yang kehilangan anaknya. Saya harus menyelamatkannya. Tanpa ini, anakku akan mati. Makanya saya tidak bisa melepasnya. Kaki Baskara terasa lemas. Ia terhuyung mundur dan terduduk di sofa. Pikirannya menjadi kosong. Ibunya
yang ia kira kabur karena uang. Tapi wanita di depannya ini mengatakan bahwa ia hidup bersembunyi selama 25 tahun dengan jam tangan butut untuk menyelamatkan anaknya. "Siapa anak ibu?" tanya Baskara dengan susah payah. Sumiati menggelengkan kepalanya sambil terisak. "Saya tidak tahu wajahnya, namanya saya tidak ingat. Lalu kenapa saya tahu begitu saja?" Sumiati memukul-mukul dadanya. "Di sini sakit, di sini rasanya sakit sekali. Saya harus melindungi seseorang dan sepertinya itu adalah anakku." Baskara tidak bisa berkata apa-apa. Sumiati berdiri dengan terhuyung-huyung. Ia lari ke kamarnya dan mengunci pintu seolah melarikan diri. Baskara ditinggalkan sendirian di ruang tamu. Di atas meja, sop iga pedas itu menjadi dingin. Baskara menutupi wajahnya dengan kedua tangannya. Air mata panas mengalir di antara jari-jarinya. Kata-kata pamannya, kebenaran yang ia yakini, dan pengakuan Sumiati barusan. Semuanya bercampur aduk di kepalanya hingga terasa mau pecah. Malam itu, Baskara tidak bisa tidur. Keesokan paginya, Baskara duduk di depan meja dengan mata merah. Semalaman ia tidak tidur. Di atas meja terbentang album foto tua yang ia ambil dari laci semalam. Baskara menatap tajam jam tangan di pergelangan tangan ayahnya di dalam album. Pamannya, Pranoto Wijoyo, selalu berkata, "Begitu ayahmu meninggal, ibumu langsung kabur membawa uang. Wanita kejam yang meninggalkan darah dagingnya sendiri demi menyelamatkan diri. Benarkah begitu? Jika itu benar, lalu siapa wanita yang menangis di hadapannya sambil memakai jam tangan ayahnya? Kenapa orang yang kabur membawa uang 25 tahun kemudian muncul dengan tubuh yang hancur dan bekerja di dapur rumah orang lain? Semuanya tidak masuk akal." Baskara mengambil jaketnya dengan kasar dan keluar dari kamar. Di dapur, Sumiati sedang menyiapkan sarapan. Tapi Baskara sengaja menghindari tatapannya dan keluar dari pintu depan seolah melarikan diri. Di dalam mobil, Baskara mencengkeram setir dengan erat. Ia harus memastikannya. Kebenaran malam itu, malam setelah ayahnya meninggal dan pemakaman selesai. Satu-satunya orang yang mengetahui kebenarannya. Ia harus menemukan Pak Idr, bukan ke ruang kerjanya, melainkan ke arsip tua di lantai basement. Di dalam gudang yang penuh debu, Baskara menyingsingkan lengan ke mejanya dan mulai membongkar kotak-kotak catatan kepegawaian 25 tahun lalu dengan panik. Sial, di mana ini? Ratusan map berserakan di lantai. Ia tidak bisa meminta bantuan siapapun karena harus bergerak diam-diam tanpa sepengetahuan pamannya. Sekitar 30 menit kemudian, ujung jari Baskara menyentuh sebuah map tua yang sudah menguning. Daftar pensiunan tahun 1999, Idrus ketemu. Baskara memotret nomor KTP dan alamat terakhir yang tertera di dokumen itu dengan ponselnya dan mengirimkannya ke seorang detektif swasta yang biasa ia percaya. "Cari orang ini sekarang juga. Hidup atau mati? Kalau hidup, di mana dia sekarang? Lapor dalam 1 jam." Setelah penantian yang menegangkan, telepon berdering. "Pak, sudah ketemu. Alamat terakhirnya sudah digusur untuk pembangunan. Sekarang beliau ada di sebuah panti jompo di pinggiran Bekasi. Kirim alamatnya." Baskara menginjak gas seperti orang gila. Saat keluar dari Jakarta dan melaju di jalanan yang tidak beraspal, di benaknya hanya ada satu hal, kebenaran. Kebenaran malam itu. 1 jam kemudian, di ruang kunjungan sebuah panti jompo yang kumuh, Baskara berhadapan dengan seorang pria tua di kursi roda. Rambutnya sudah memutih dan tenaganya sudah melemah. Tapi Baskara langsung mengenalinya. Pemilik tangan hangat yang dulu memegang tangannya dan mengantarnya ke taman kanak-kanak. "Pak Idrus?" Pria tua itu mengangkat matanya yang kabur dan menatap Baskara. Setelah beberapa saat mencoba fokus, mata pria tua itu membelalak. "Tuan muda." Tangan kurus Pak Idrus memegang lengan baju Baskara. "Ya ampun, Tuan muda, sudah sebesar ini. Syukurlah Anda masih hidup. Anda terlihat sehat." Baskara duduk dan menggenggam erat tangan Pak Idrus. "Pak, saya datang karena ada yang ingin saya tanyakan. Waktu saya tidak banyak." Baskara langsung ke pokok permasalahan. "Apakah Bapak ingat malam setelah pemakaman 25 tahun lalu?" Mata Pak Idrus bergetar. Ia melihat sekelilingnya seperti orang ketakutan.
Tolong ceritakan, apakah ibu saya benar-benar kabur membawa uang seperti yang dikatakan paman? Pak Idrus mengatupkan bibirnya. Tapi Baskara tidak menyerah. Saya bukan anak kok kecil lagi. Saya direktur utama grup ini, saya akan melindungi Bapak, jadi tolong katakan yang sebenarnya. Pak Idrus menatap Baskara cukup lama, lalu membuka mulutnya dengan berat. Tidak, Nyonya tidak akan pernah meninggalkan Tuan Muda. Lalu, kenapa beliau menghilang? Bisik Pak Idrus dengan suara gemetar. Itu terjadi malam setelah pemakaman saat kami kembali ke rumah. Tuan Pranoto, wakil direktur, datang membawa preman-preman. Kepalan tangan Baskara mengeras. Mereka menyeret Nyonya dengan paksa dan memasukkannya ke mobil. Nyonya berteriak tidak mau pergi, tidak bisa meninggalkan Baskaraku sambil memegangi pilar gerbang, tapi orang-orang itu memukul kepala Nyonya. Pak Idrus menundukkan kepalanya dan terisak. Keesokan harinya, wakil direktur memanggil saya. Dia bilang, Nyonya sudah kabur, jadi saya tidak boleh bicara apa-apa. Kalau saya macam-macam, Tuan Muda yang masih kecil pun akan dibunuh tanpa ada yang tahu, dan Bapak hanya diam saja, maafkan saya. Saya tidak punya kekuatan. Satu-satunya cara untuk melindungi nyawa Tuan Muda adalah dengan diam, maafkan saya yang pengecut ini. Baskara memejamkan matanya, air mata panas mengalir di pipinya. Kata-kata pamannya adalah kebohongan besar, ibunya bukan kabur tapi diculik. Demi menyelamatkan anak laki-lakinya yang masih kecil, ia memanggil nama anaknya bahkan saat kepalanya dipukul. Baskara keluar dari panti jompo dan masuk ke mobil. Tangannya yang memegang setir memucat, selama 25 tahun ia telah dibohongi. Waktu-waktu mengerikan yang ia habiskan dengan membenci ibunya membuatnya merasa sangat marah. Dan sebuah pikiran menakutkan muncul. Jika ibunya tidak kabur, jika ia diusir dengan tangan kosong, maka wanita miskin di rumahnya yang memiliki jam tangan ayahnya. Jangan-jangan jantung Baskara mulai berdebar kencang. Ini mungkin bukan kebetulan. Jika dia benar-benar ibuku, Baskara segera menelepon detektif swasta itu lagi. Pak, ada pekerjaan lagi. Tolong cari tahu tentang seseorang. Baskara mengirimkan sebuah foto punggung Sumiati di dapur yang ia ambil diam-diam pagi ini. Dia asisten rumah tangga saya. Siapa dia? Apa yang terjadi di masa lalunya? Siapa nama aslinya? Selidiki sampai ke akar-akarnya dan laporkan. Baik Pak, mungkin butuh beberapa hari, tidak masalah. Lebih cepat lebih baik. Menjelang malam, Baskara kembali ke penthouse dan masuk seolah tidak terjadi apa-apa. Sumiati menyambutnya dengan celemek terpasang. Anda sudah pulang Pak. Baskara menatap Sumiati dengan tatapan rumit dan berpikir, aku bahkan tidak tahu namamu karena aku tidak melihat riwayat hidupmu. Tapi jika penyelidikan ini selesai dan identitas aslimu terungkap, tenggorokan Baskara tercekat, ia tidak bisa berkata apa-apa, penampilan yang lusuh, pakaian yang usang, dan jam tangan tua. Jika semua ini adalah jejak orang yang diusir, bukan orang yang melarikan diri. Baskara memaksakan diri untuk mengangguk dan masuk ke ruang kerjanya. Tak lama kemudian, ponsel Sumiati berdering di ruang tamu. Baskara sedikit membuka pintu dan mendengarkan. Halo, siapa ini? Terdengar suara Sumiati yang kaku. Tidak, saya tidak tahu. Anda salah sambung. Sumiati buru-buru menutup telepon. Tangannya yang memegang ponsel gemetar hebat. Baskara membuka pintu dan keluar. Telepon dari siapa? Sumiati terkejut dan menyembunyikan ponselnya di belakang punggung. Bukan apa-apa, orang tidak dikenal. Telepon salah sambung, kenapa ibu gemetar begitu? Itu, suaranya agak menakutkan. Sumiati sedang berbohong. Baskara bisa merasakannya. Mereka sudah mencium baunya. Malam itu pukul 10. Ponsel Baskara berdering. Dari Pranoto Wijoyo, pamannya. Baskara mengambil napas dalam-dalam dan menjawab telepon. Ya, Pak Wakil Direktur. Baskara, sudah pulang? Suara pamannya seperti biasa, ramah dan lembut. Ia membenci dirinya sendiri karena baru sekarang menyadari pisau yang tersembunyi di balik topeng itu. Ya, ada apa? Bukan apa-apa, hanya menanyakan kabar. Oh iya, asisten rumah tangga yang baru bagaimana? Berguna? Saraf Baskara menegang. Ya, dia bekerja dengan baik. Begitu ya. Tadi aku lihat catatannya di tim personalia namanya Sumiati. Tapi saat aku lihat fotonya, wajahnya agak familiar. Apa kamu kenal? Kata-kata yang dilontarkan Pranoto.
Baskara mengepalkan tangannya. Dia sedang memancing. Dan Baskara baru pertama kali mengetahui namanya adalah Sumiati dari mulut pamannya. Tidak mungkin. Saya baru pertama kali melihatnya. Kenapa? Ada masalah? Tidak. Mungkin hanya perasaanku saja. Ibumu kan sudah meninggal 25 tahun yang lalu? Pranoto tertawa. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Fokus saja pada pekerjaan. Akhir pekan nanti kita makan bersama ya. Telepon ditutup. Baskara menahan keinginan untuk melempar ponselnya ke sofa. Dia tahu, dia curiga kalau Sumiati mungkin adalah ibuku. Dia tahu dia ada di rumahku. Waktu tidak banyak. Pukul 11 malam, Baskara mengetuk pintu kamar Sumiati. Bisa keluar sebentar? Keduanya duduk berhadapan di sofa ruang tamu. Baskara menatap Sumiati dengan mata gemetar. Ibu, ya, apakah ibu benar-benar tidak mengenali saya? Suara Baskara basah oleh air mata. Sumiati membuka matanya lebar-lebar dan menatap Baskara. Apa maksud Bapak? Saya benar-benar bohong. Kan ibu tahu semuanya kan? Saya benar-benar tidak tahu. Sungguh, Sumiati menggelengkan kepalanya. Baskara membungkukkan badannya dan bertanya dengan putus asa. Lalu kenapa? Kenapa saat melihat saya? Tatapan ibu seperti itu. Kenapa ibu menangis melihat foto saya? Mata Sumiati bergetar. Ia ragu-ragu sejenak lalu dengan hati-hati meletakkan tangannya di dadanya. Saya tidak tahu. Wajah dan namanya semuanya baru pertama kali saya lihat. Air mata mengalir di pipi Sumiati. Tapi setiap kali saya melihat Bapak di sini rasanya sakit sekali. Seperti mau robek. Rasanya sakit dan bersalah jadi air mata terus keluar. Baskara menggigit bibirnya dengan erat. Ingatannya mungkin hilang. Tapi hatinya mengingat anak yang ia lindungi dengan nyawanya. Mata Baskara memanas. Saya juga begitu, bisik Baskara dengan suara serak. Saya juga kalau melihat ibu di sini terasa sakit. Ruang tamu yang sunyi. Hanya air mata dua ibu dan anak yang saling mengenali dengan hati meskipun pura-pura tidak mengetahui identitas masing-masing yang mengalir. Baskara bertekad. Kali ini aku yang akan melindungi. Aku tidak akan membiarkan siapapun memisahkan kami lagi. Malam itu, Baskara dan Sumiati kembali ke kamar masing-masing. Namun, Sumiati tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap jam tangan usang di pergelangan tangannya, jam yang berhenti di pukul 07.30. Pecahan kaca berkilauan di bawah cahaya bulan yang remang-remang. Sumiati duduk di depan meja dan membuka sebuah buku catatan tua. Ia memegang pensil, ragu-ragu sejenak, lalu mulai menulis dengan menekan keras kepada Pak Direktur. Baru menulis apa yang harus ia tulis. Siapa dirinya, apa yang terjadi di masa lalu, ia tidak ingat apa-apa. Tapi kenapa setiap kali melihat Pak Direktur ia menangis? Kenapa setiap kali melihat jam tangan ini jantungnya terasa mau pecah? Bagaimana ia harus menjelaskan perasaan yang tidak bisa ia mengerti ini? Srit, Sumiati merobek kertas itu. Ia menulis lagi, merobeknya. Menulis lagi. Semalaman tempat sampah hanya dipenuhi gumpalan kertas. Akhirnya Sumiati meletakkan pulpennya tanpa bisa menulis apa-apa. Pagi tiba, Sumiati bangun lebih pagi dari biasanya dan sudah berada di dapur sejak pukul 5. Mungkin karena firasat buruk bahwa ini bisa jadi yang terakhir kalinya. Soto ayam, perkedel tebal, sambal terasi yang pedas, dan tumis kangkung. Ia memasak sesuai kata hatinya hingga meja makan penuh. Pukul 7 pagi, Baskara bangun dengan wajah mengantuk. Matanya membelalak melihat meja makan. Ada acara apa hari ini mejanya sampai mau patah? Tanya Baskara dengan nada pura-pura ketus. Sumiati berbalik. Matanya bengkak dan merah, sepertinya ia menangis semalaman. Saya lihat Bapak sepertinya tidak nafsu makan, jadi saya siapkan sedikit lebih banyak. Makanlah yang banyak, suaranya pelan. Baskara tidak bertanya lebih lanjut dan duduk di kursi. Nasi hangat masuk ke mulutnya, menyebarkan kehangatan ke seluruh tubuhnya. Sumiati berdiri bersandar di wastafel, menatap punggung Baskara yang sedang makan dengan hampa. Aneh ya? Orang asing, tapi kenapa rasanya begitu kasihan? Kenapa aku ingin terus memberinya makan? Perasaan sedih yang tak bisa dijelaskan memenuhi dadanya. Baskara selesai, bersiap-siap untuk berangkat kerja dan berdiri di pintu depan. Saya berangkat,
Biasanya Baskara akan langsung pergi, tapi kali ini ia berpamitan. Sumiati bergegas ke pintu depan. Pak, ya, hati-hati di jalan. Jangan sampai telat makan. Itu adalah salam biasa, tapi getaran dalam suaranya tidak biasa. Seperti perasaan seorang ibu yang mengantar anaknya pergi jauh, samar dan putus asa. Baskara merasakan perasaan aneh, tapi ia mengangguk dan keluar dari pintu. Sumiati berdiri di dekat jendela ruang tamu, mengawasi mobil Baskara keluar dari tempat parkir hingga menjadi titik dan menghilang. Pukul 10 pagi. Suara bel pintu yang tajam memecah keheningan penthouse. Sumiati memeriksa layar intercom. Seorang pria berpakaian kurir dengan topi yang menutupi wajahnya berdiri di sana. Paket. Mohon tanda tangan konfirmasi. Paket, saya tidak memesan apa-apa. Ini untuk Bapak Baskara Putra. Katanya dokumen penting. Mendengar kata dokumen penting, Sumiati membuka pintu tanpa curiga. Brak! Saat pintu terbuka, pria itu mendorong pintu dengan kasar dan masuk. Di belakangnya, dua pria tegap masuk ke ruang tamu dengan sepatu mereka. Apa-apaan ini? Teriak Sumiati. Tapi para pria itu tidak menjawab, melainkan membekap mulut Sumiati dengan tangan kasar mereka. Diam nenek, ikut kami baik-baik. Sumiati meronta, tapi tidak berdaya. Tangannya dipelintir ke belakang dan tubuhnya diangkat. Saat diseret, pandangan Sumiati tertuju pada mangkuk kosong sisa sarapan Baskara di atas meja. Pak Direktur, aku harus menyiapkan makanannya, makan malamnya juga. Sumiati secara naluriah melepaskan jam tangan di pergelangan tangannya dan menjatuhkannya ke sudut rak sepatu di dekat pintu. Jam tangan yang melindungi seseorang yang berharga baginya, yang ia tidak tahu siapa. Ia berharap ini akan menjadi salam perpisahan terakhirnya untuknya. Pukul 8 malam, Baskara pulang. Langkahnya saat memasuki pintu depan terasa lebih ringan dari biasanya. Hari ini ia berencana untuk bertanya pada Sumiati. Sebelum hasil penyelidikan detektif keluar, ia ingin mendengar langsung siapa nama aslinya. Saya pulang, tapi tidak ada jawaban. Rumah itu gelap gulita, hanya hawa dingin yang terasa. Ibu, Baskara menyalakan lampu dan masuk ke ruang tamu. Sunyi. Di atas meja, piring sisa sarapannya masih ada di sana. Jangankan persiapan makan malam, bahkan tidak ada tanda-tanda kehidupan di rumah itu. Pergi kemana? Baskara membuka pintu kamar Sumiati. Kosong. Ponsel dan dompetnya juga tidak ada, firasat buruk menyelimutinya. Baskara menekan nomor ponsel Sumiati. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Baskara mengacak-acak rambutnya dengan kasar. Saat itu, sesuatu yang berkilauan di sudut rak sepatu menarik perhatiannya. Baskara perlahan mendekat dan mengambilnya. Jam tangan pria tua dengan kaca yang pecah berkeping-keping. Jam tangan yang Sumiati jaga seperti nyawanya, yang ia katakan tidak akan pernah ia lepas. Tangan Baskara bergetar hebat. Ini bukan dilepas dengan sengaja, ini adalah sinyal bahaya. Tidak. Baskara berlari ke intercom dan menekan tombol ruang keamanan. Siapa yang datang ke rumah saya hari ini? Cek CCTV sekarang juga. Baik, sebentar Pak. Baskara berlari turun ke ruang keamanan di lantai 1. Putar ulang videonya mulai dari jam 10 pagi. Petugas keamanan yang bingung memutar ulang rekaman CCTV. Di layar terlihat pria-pria berpakaian kurir masuk ke penthouse dan tak lama kemudian terlihat sosok Sumiati diseret keluar oleh pria-pria itu dengan mulut dilakban. Bajingan, mata Baskara berkilat marah. Nomor kendaraannya, perbesar CCTV di parkiran basement. Sebuah mobil van hitam terlihat membawa Sumiati keluar. Plat nomornya buram, tapi Baskara terus menatap layar hingga ia bisa membacanya. Baskara segera mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menelepon kepala sekretarisnya. Cek nomor kendaraan ini sekarang juga, 12GA 3458, van hitam. Cari tahu siapa pemiliknya dalam 1 menit. 1 menit yang menegangkan berlalu, ponsel bergetar. Pak, hasilnya sudah keluar. Siapa? Itu kendaraan perusahaan. Pemiliknya adalah SM Logistik. SM Logistik. Sudut bibir Baskara tertarik. SM Logistik. Anak perusahaan grup yang pemilik sebenarnya adalah Wakil Direktur Pranoto Wijoyo. Pranoto.
Baskara menggenggam ponselnya hingga terasa mau pecah. Sudah kuduga, itu dia. Baskara segera berlari ke parkiran basement dan menyalakan mobilnya. Tujuannya adalah kantor pusat grup. Baskara menendang pintu kantor wakil direktur di lantai 25 hingga terbuka. Brak! Pintu kayu tebal itu membentur dinding dengan suara keras. Pranoto yang sedang duduk di sofa sambil minum anggur, terkejut dan berdiri. Baskara, apa-apaan ini? Masuk tanpa mengetuk. Baskara melangkah cepat dan menepis gelas anggur yang dipegang Pranoto hingga terlempar. Prang! Anggur merah tumpah di atas karpet seperti darah. Di mana dia? Geram Baskara. Di mana kamu sembunyikan ibuku? Alis Pranoto berkedut. Ia dengan santai mengeluarkan sapu tangan dan membersihkan anggur yang terciprat di kemejanya. Ibu? Ibumu kan sudah meninggal 25 tahun yang lalu. Apa kamu mabuk? Hentikan sandiwaramu. Aku sudah memeriksa CCTV. Aku lihat orang-orang perusahaanmu menculiknya dari rumahku. Baskara mencengkeram kerah Pranoto. Sumiati, di mana ibuku Sumiati? Pranoto tersenyum sinis. Topeng paman yang baik hati terlepas dari wajahnya memperlihatkan sifat asli monster serakah. Entahlah, bagaimana bisa wanita yang sudah mati 25 tahun lalu hidup kembali? Apa kamu melihat hantu? Bajingan. Baskara mengangkat tinjunya. Saat itu, petugas keamanan yang datang karena mendengar bel darurat memelintir lengan Baskara ke belakang. Lepaskan aku, Pak, tenang Pak. Pranoto merapikan pakaiannya dan menatap Baskara dengan dingin. Baskara, jangan bertindak gegabah karena percaya pada rumor. Wanita itu penipu. Dia ular yang berpura-pura menjadi ibumu untuk mengincar uangmu. Jangan bohong. Aku tahu ini semua perbuatanmu. Kamu yang bahkan tidak ingat apa-apa, bisik Pranoto rendah di telinga Baskara. Jangan terlalu gegabah. Nanti kamu malah mengadakan pemakaman tanpa sempat bertemu ibumu yang asli. Apa? Bawa dia keluar. Atas perintah Pranoto, petugas keamanan menyeret Baskara keluar dengan paksa. Pranoto, akan kubunuh kau. Kalau kau sentuh sehelai rambutnya pun aku tidak akan tinggal diam. Teriakan Baskara yang menggema di koridor tertelan oleh pintu kantor wakil direktur yang tertutup rapat. Baskara yang diusir keluar gedung terduduk di aspal yang dingin. Seluruh tubuhnya gemetar karena marah dan tidak berdaya. Tapi ia tidak boleh menyerah di sini. Dengan tangan gemetar, Baskara mengeluarkan ponselnya dan menelepon detektif swasta. Lacak posisi kendaraan itu. Sekarang juga, Pak, itu kendaraan perusahaan. Jadi butuh waktu, aku akan bayar berapapun, cepat temukan. Setiap detik sangat berharga. Teriak Baskara, 30 menit kemudian sebuah pesan masuk. Gudang logistik bekas di Cikarang, koordinat terkirim. Baskara mengendarai mobilnya seperti orang gila. Jarum speedometer melewati angka 180. Sedikit lagi. Tunggu sebentar. Mobil Baskara berhenti di depan sebuah gudang tua yang ditumbuhi ilalang. Ia mematikan lampu dan dengan hati-hati membuka pintu gudang. Krit. Pintu besi berkarat itu terbuka dengan suara yang tidak menyenangkan. Baskara masuk dengan bantuan cahaya ponselnya. Ibu, tapi gudang itu kosong. Di lantai yang berdebu hanya ada jejak seseorang pernah berada di sana. Potongan tali yang kusut. Dan sebuah sandal bulu usang yang dipakai Sumiati pagi tadi tergeletak di lantai. Baskara berlutut dan mengambil sandal itu. Rasanya masih ada kehangatan yang tersisa. Ia terlambat satu langkah. Baskara meraung seperti binatang buas hingga gudang itu bergetar. Saat itu ponsel di sakunya berdering nomor pribadi. Baskara menjawab telepon dengan tangan gemetar. Halo. Dari seberang telepon terdengar tawa sinis Pranoto. Cukup main petak umpetnya Baskara. Kalau kamu lapor polisi kamu tidak akan pernah menemukannya. Mengerti? KLIK. Telepon ditutup. Baskara berdiri di dalam kegelapan sambil memegang ponselnya. Menatap kehampaan dengan mata merah. Tidak ada lagi jalan untuk mundur. Di sebuah rumah kosong yang lapuk di pinggiran Jakarta. Bau jamur yang menyengat menusuk hidung. Sumiati terikat di sebuah kursi tua. Tali mengikat pergelangan tangan dan kakinya hingga darah tidak mengalir dan mulutnya ditutup rapat dengan lakban. Sumiati meronta tapi tali itu tidak bergerak sedikit pun. Kriet. Pintu besi berkarat terbuka dan Pranoto masuk. Di belakangnya, pria-pria tegap mengikuti seperti bayangan. Pranoto berdiri di depan Sumiati dan menatapnya dengan geli.
Lama tidak bertemu, kakak ipar, kata Pranoto sambil tertawa mengejek. Ia merobek lakban dari mulut Sumiati dengan kasar. Srit, Sumiati mengerang kesakitan saat kulitnya ikut terkelupas. Siapa Anda? Kenapa Anda melakukan ini? Tanya Sumiati ketakutan. Pranoto menarik sebuah kursi dan duduk di depan Sumiati. Tidak ingat? Lebih baik begitu. Jadi tidak akan ada rasa bersalah. Saya tidak tahu apa-apa. Tolong selamatkan saya. Ya, kamu tidak tahu apa-apa. 25 tahun lalu juga begitu. Pranoto mengeluarkan sebatang rokok dari sakunya dan menyalakannya. Asap tebal dihembuskan ke wajah Sumiati. Tapi kenapa kamu muncul lagi? Bukankah kamu seharusnya hidup bersembunyi seperti tikus? Apa maksud Anda? Setelah kakakku meninggal, kamulah satu-satunya penghalangku. Kalau ada kamu, aku tidak bisa mengambil alih perusahaan. Aku harus membesarkan si Baskara itu sebagai bonekaku. Mata Sumiati bergetar. Pak Baskara? Ya Baskara? Anak laki-lakimu yang lebih kamu cintai dari nyawamu sendiri. Pranoto tertawa dingin. Jantung Sumiati terasa jatuh. Anakku, sepertinya kamu benar-benar tidak ingat ya. 25 tahun lalu, malam itu kamu memegang kakiku dan memohon agar Baskara diselamatkan. Pranoto menjentikan abu rokoknya ke lantai. Jadi aku menawarkan, kalau kamu berpura-pura meninggalkan Baskara dan kabur dan menghilang selamanya, aku akan menyelamatkan Baskara. Kalau tidak, aku akan mematahkan leher anak kecil itu. Dan kamu kabur tanpa menoleh ke belakang. Air mata mengalir di pipi Sumiati. Ia tidak ingat, tapi dadanya terasa sakit sekali, seperti mau robek. Aku meninggalkan anakku untuk menyelamatkannya. Tidak mungkin. Baru sekarang mau menunjukkan rasa keibuan? Jangan konyol. Kamu hanya seorang pengecut yang gemetar ketakutan saat diancam anaknya akan dibunuh. Bukan, teriak Sumiati. Aku tidak kabur. Aku melakukannya untuk melindungi anakku. Diam. Pranoto memberi isyarat. Seorang anak buahnya mendekat dan kembali menempelkan lakban di mulut Sumiati. Bereskan malam ini tanpa jejak, kata Pranoto kepada anak buahnya. Selesaikan dengan rapi. Pastikan mayatnya tidak ditemukan. Pranoto keluar dari ruangan itu tanpa menoleh. Hanya tersisa anak buahnya. Satu orang berjaga di luar pintu dan yang lainnya bersandar di jendela sambil merokok. Waktu berlalu. Kegelapan menyelimuti di luar jendela dan suara hujan mulai terdengar. Sumiati mati-matian melihat sekeliling. Di sudut ruangan terlihat pecahan botol bir. Sumiati menggerakkan kursinya sedikit demi sedikit. Kriet, suaranya tersamar oleh deru hujan. Anak buah di dekat jendela sedang asik bermain game di ponselnya. Sumiati mengulurkan tangannya ke belakang dan mengambil pecahan kaca itu. Telapak tangannya tergores dan berdarah, tapi ia tidak merasakan sakit. Aku harus hidup. Aku harus hidup untuk bertemu Baskara. SRIT, SRIT. Ujung kaca mulai mengikis tali. Darah, air hujan, dan keringat bercampur menjadi satu. Tak. Akhirnya, tali yang mengikat pergelangan tangannya putus. Sumiati dengan cepat melepaskan tali di pergelangan kakinya. Anak buahnya masih tertawa sambil asyik bermain game. Sumiati berdiri tanpa suara dan mendekati jendela. Lalu dengan sekuat tenaga, ia membuka jendela dan melompat keluar. "Ha, berhenti!" Terdengar teriakan anak buahnya dari belakang. Sumiati berlari menembus hujan. Ia bertelanjang kaki. Kerikil dan duri menusuk telapak kakinya hingga berdarah, tapi ia tidak bisa berhenti. Tahu dia, tangkap. Teriakan para pria dan suara langkah kaki mereka semakin mendekat dari belakang. Sumiati berguling menuruni bukit dan sampai di jalan raya. Hujan deras mengguyur tubuhnya, napasnya tersengal-sengal, tapi Sumiati terus berlari dengan terhuyung-huyung. Dari kejauhan terlihat sorot lampu mobil, itu adalah mobil Baskara. 1 jam yang lalu Baskara sedang mengemudi seperti orang gila. Koordinat lokasi dari detektif terus bergerak. Kendaraan Pranoto sedang bergerak. Pinggiran Cikarang, hujan turun sangat deras. Wiper bergerak tanpa henti, tapi pandangannya tetap kabur. Baskara menginjak gas lebih dalam. Roda mobilnya selip di jalanan basah, tapi ia tidak mengurangi kecepatan. Di pinggir jalan yang gelap, dari kejauhan terlihat sosok seseorang berjalan terhuyung-huyung menembus hujan. Sosok yang tersorot lampu mobil. Seorang wanita berjalan dengan kaki telanjang.
berlumuran darah. Sumiati, CKII, Baskara menginjak rem mendadak dan menghentikan mobilnya. Ia membanting pintu mobil dan berlari ke tengah hujan. "Ibu!" Teriakan Baskara membuat Sumiati mengangkat kepalanya. Wajahnya basah oleh air hujan dan darah, tapi ia mendengar suara anaknya dengan jelas. "Pak Direktur." "Ibu, tidak apa-apa. Ibu!" Baskara berlari untuk memapah Sumiati saat itu. Engung! Dari dalam kegelapan, sebuah truk tronton besar muncul dengan suara menderu. Truk hitam tanpa lampu depan. Truk itu tidak mengarah ke Sumiati, melainkan melaju kencang ke arah Baskara yang berdiri di tengah jalan. Perintah dari Pranoto untuk membereskan ibu dan anak sekaligus. Awas! Mata Sumiati membelalak. Ia tidak punya ingatan. Siapa dirinya? Apakah pria itu benar-benar anaknya? Ia tidak yakin, tapi tubuhnya bereaksi lebih dulu. Jantungnya, darahnya mengingat anaknya yang lebih berharga dari nyawanya sendiri. "Tidak, jangan sentuh anakku." Sumiati menerjang ke arah Baskara. "Ibu, jangan!" teriak Baskara, tapi sudah terlambat. Sumiati mendorong Baskara dengan sekuat tenaga keluar jalan. Tubuh Baskara terguling ke semak-semak di bahu jalan dan brak. Suara benturan keras merobek langit malam, mengalahkan deru hujan. Tubuh Sumiati terlempar ke udara sebelum jatuh ke aspal yang dingin. Truk itu tidak berhenti dan menghilang ke dalam kegelapan. "Ibu!" Baskara merangkak keluar dari semak-semak dan berlari sambil berteriak. Sumiati tergeletak di jalan. Hujan yang turun deras bercampur dengan darah merahnya yang mengalir. Baskara memeluk Sumiati dengan tangan gemetar. "Ibu, ibu, buka matamu, kumohon." Sumiati dengan susah payah membuka matanya. Di antara pandangannya yang kabur terlihat wajah Baskara yang menangis. "Anakku, setelah 25 tahun aku bertemu dengannya lagi. Anakku yang tumbuh dengan begitu baik." Tangan Sumiati yang berlumuran darah perlahan terangkat dan membelai pipi Baskara. "Syukurlah anakku tidak terluka. Kenapa ibu melakukan ini? Kenapa demi orang sepertiku?" Baskara menangis terseduh-seduh. Sumiati tersenyum tipis. "Karena aku ibumu, aku harus melindungimu." Tangan Sumiati jatuh ke tanah. "Ibu, ibu, jangan tutup matamu, kumohon." Baskara memeluk Sumiati erat-erat. Hujan yang dingin membasahi keduanya. "Tolong, ada orang di sini? Tolong selamatkan ibuku." Jeritan putus asa Baskara menggema di jalanan yang sepi. Dari kejauhan terdengar suara sirene ambulans. "Beri jalan, pasien darurat." Begitu ambulans berhenti di depan UGD, tim medis segera menurunkan brangkar. Kecelakaan lalu lintas, trauma multipel, kesadaran menurun, tekanan darah 60,40. Baskara yang berlumuran darah berlari mengikuti brangkar. Ibu, dengar aku? Keluarga, cukup sampai di sini." Seorang perawat menghentikan Baskara. "Tidak bisa, ibu saya. Ibu saya harus diselamatkan. Tolong percayakan pada tim medis dan tunggu di sini. Kumohon." Pintu ruang operasi tertutup dan lampu merah bertuliskan operasi menyala. Baskara terduduk di tempatnya. Ia menatap tangannya. Darah merah. Darah Sumiati yang sudah mengering. Triple, Baskara. Baskara meraung seperti binatang buas sambil memukul-mukul lantai. "Aku berjanji akan melindunginya, tapi akhirnya aku gagal lagi." 10 jam kemudian, Baskara tidak bergerak sedikit pun dari depan ruang operasi. Polisi datang, kepala sekretarisnya datang membawa kabar bahwa Pranoto telah ditangkap, tapi tidak ada yang masuk ke telinga Baskara. Ia hanya takut jika lampu merah itu padam, ibunya tidak akan pernah kembali. Ia bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Pukul 5 pagi, akhirnya lampu ruang operasi padam dan dokter yang tampak lelah keluar. Baskara berdiri tegak. "Dokter, bagaimana ibu saya?" Dokter itu melepas maskernya dan menghela napas panjang. "Ini sebuah keajaiban." "Apa? Kerusakan organnya sangat parah. Kami kira sudah tidak ada harapan. Tapi semangat hidup pasien sangat luar biasa." Operasinya berjalan lancar, kaki Baskara lemas dan ia terduduk di lantai. Terima kasih. Baskara menundukkan kepalanya ke lantai dan terisak. Seminggu kemudian, Baskara menjaga ibunya setiap hari di rumah sakit. Dan
Jam tangan yang Sumiati tinggalkan dengan susah payah saat diculik. Baskara membawanya keluar dari rumah sakit. Di sebuah toko reparasi jam tua di kawasan Pasar Baru, Jakarta, seorang ahli tua berambut putih melihat jam tangan itu melalui kaca pembesarnya. Wah, sudah berhenti selama 25 tahun ya. Apa bisa diperbaiki? Suku cadangnya sudah aus semua, tidak akan mudah. Tapi akan kucoba. Sepertinya barang ini punya cerita. 3 hari kemudian, Baskara menerima jam tangan yang sudah diperbaiki. Kaca yang pecah sudah diganti dengan yang baru, dan tali kulit yang usang sudah dipoles hingga berkilau. Putar saja knopnya, Baskara memutar knop itu dengan tangan gemetar, lalu ia menempelkannya ke telinga. Tik, tok, tik, tok. Jantung yang telah berhenti selama 25 tahun mulai berdetak lagi. Baskara memeluk jam tangan itu dan berlari ke rumah sakit. Saat ia membuka pintu kamar, cahaya matahari masuk melalui jendela. Dan di atas tempat tidur, Sumiati telah membuka matanya dan menatap kehampaan. Ibu, Baskara mendekat dengan napas terengah-engah. Sumiati perlahan menoleh dan menatap Baskara. Tapi tatapannya kosong. Siapa? Anda? Jantung Baskara terasa jatuh. Ingatannya belum kembali. Ini saya, orang yang ibu selamatkan. Baskara. Oh, Pak Direktur. Sumiati tersenyum tipis. Syukurlah Anda masih hidup. Ya, berkat ibu, saya selamat. Baskara menelan air matanya dan mengeluarkan jam tangan dari sakunya. Apa ibu ingat ini? Mata Sumiati terpaku pada jam tangan itu. Suara jarum detik yang teratur memenuhi kamar yang sunyi. Sumiati mengulurkan tangannya yang gemetar dan menerima jam tangan itu. Suara ini, mata Sumiati mulai bergetar. Tik, tok, tik, tok. Bersamaan dengan suara itu, bendungan ingatan yang tertutup rapat pecah. 25 tahun yang lalu, malam itu, ibu, ini jam tangan ayah. Akan menjaga ibu? Baskara kecil yang memakaikan jam tangan dengan tangan mungilnya. Tidak, aku tidak bisa meninggalkan anakku. Baskara, Baskara. Nama yang ia panggil di dalam mobil saat diseret pergi. Dan di jalanan yang diguyur hujan. Wajah anaknya yang sudah dewasa yang memanggilnya ibu. Air mata panas tumpah dari mata Sumiati. Pandangannya perlahan beralih ke wajah Baskara. Sekarang ia bisa melihatnya. Mata yang mirip dengan suaminya, bibir yang mirip dengannya, Baskara. Suara serak keluar dari bibir Sumiati. Mata Baskara membelalak. Ibu, anakku, Baskaraku. Sumiati mengangkat tangannya yang gemetar dan membelai pipi Baskara. Ya ampun, sudah sebesar ini anakku tumbuh dengan begitu baik. Ibu, Baskara ambruk ke dalam pelukan Sumiati. Terima kasih sudah mengingatku. Terima kasih sudah kembali. Maafkan ibu. Ibu minta maaf meninggalkanmu sendirian. Tidak mengenalimu. Sumiati memeluk Baskara erat-erat dan menangis. Bukan salah ibu. Aku yang terlambat menemukan ibu, maafkan aku. Keduanya berpelukan dan menangis tanpa henti. Waktu yang telah berhenti selama 25 tahun yang panjang mulai berputar kembali. Cahaya matahari yang hangat masuk dari jendela dan suara jarum detik jam tangan berdetak dengan kuat seperti detak jantung mereka berdua. Beberapa waktu kemudian kondisi Sumiati membaik hingga bisa dipindahkan ke kamar biasa, tetapi masih butuh waktu untuk pulih sepenuhnya. Baskara tidak pernah meninggalkan sisi Sumiati sedetik pun. Ia meletakkan tempat tidur lipat di samping tempat tidur Sumiati dan menjaganya siang dan malam. Suatu malam Baskara memasak bubur sendiri untuk Sumiati. Makan ini bu, aku yang membuatnya. Sumiati menatap wajah Baskara cukup lama. Baskara, ya bu, maafkan ibu. Air mata kembali mengalir dari mata Sumiati. Sudah bu, sudah kubilang itu bukan salah ibu. Ibu membiarkanmu sendirian selama 25 tahun. Meninggalkan anak sekecil itu pada monster seperti dia. Suara Sumiati bergetar. Baskara menggenggam tangan ibunya yang kasar dengan kedua tangannya. Ibu melakukannya untuk menyelamatkanku kan? Berkat kepergian ibu aku bisa selamat. Tapi sebagai seorang ibu nggak apa-apa. Sekarang kita sudah bersama, itu sudah cukup. Baskara memeluk ibunya dengan lembut. Sumiati mengelus punggung anaknya yang lebar. Terima kasih sudah tumbuh dengan baik. Terima kasih karena tidak patah semangat dan tumbuh menjadi orang yang hebat meskipun tanpa ibu.
Semua ini berkat ibu. Berkat perlindungan ibu, keduanya berpelukan cukup lama. Seminggu kemudian akhirnya hari kepulangan Sumiati tiba. Baskara sendiri yang mendorong kursi roda ibunya keluar dari rumah sakit. Ada tempat yang ingin ibu kunjungi? Tanya Baskara setelah masuk ke mobil. Sumiati menatap keluar jendela dan menjawab pelan. Ibu ingin bertemu ayahmu. Baskara mengangguk tanpa kata dan mengendarai mobilnya. Setelah sekitar 1 jam perjalanan, mereka tiba di sebuah pemakaman umum yang cerah. Baskara dengan sigap mencari jalan dan berdiri di depan makam ayahnya. Sumiati mencoba berdiri dari kursi roda. Ibu, jangan dipaksakan. Tidak apa-apa. Di depan suamiku, aku harus berdiri dengan kakiku sendiri. Dengan bantuan Baskara, Sumiati akhirnya bisa berdiri dan berlutut di depan nisan. Tangannya membelai nisan yang dingin itu. Sayang, suara Sumiati tercekat. Maafkan aku datang terlambat untuk melindungi anak kita. Butuh waktu 25 tahun untuk sampai ke sini. Air mata panas menetes di atas nisan. Lihatlah anak kita, mirip sekali denganmu, kan? Dia tumbuh dengan begitu gagah. Baskara juga berlutut di samping ibunya. Ayah, ini aku Baskara. Aku membawa ibu. Suara Baskara juga bergetar. Maaf karena membiarkan ayah sendirian selama ini. Mulai sekarang, aku akan menjaga ibu dengan baik. Di sana, jangan khawatir dan istirahatlah dengan tenang. Baskara untuk pertama kalinya menangis terseduh-seduh seperti anak kecil di depan ayahnya. Sumiati merangkul bahu anaknya. Aroma bunga krisan menyebar terbawa angin. Sebulan kemudian, di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kerumunan wartawan memadati area tersebut. Hari itu adalah sidang putusan pertama Pranoto. Baskara dan Sumiati duduk di barisan paling depan kursi pengunjung. Sumiati masih menggunakan kruk, tapi ekspresinya lebih tegar dari sebelumnya. Hakim memasuki ruangan disusul oleh Pranoto yang mengenakan seragam tahanan. Penampilan wakil direktur yang gemerlap telah sirna, yang tersisa hanyalah seorang pria tua yang menyedihkan. Pembacaan putusan dimulai. Terdakwa Pranoto Wijoyo, suara hakim terdengar tegas. Terdakwa didakwa atas percobaan pembunuhan dengan menculik, menyekap, dan mencoba membunuh korban Sumiati dengan menyamarkannya sebagai kecelakaan lalu lintas, serta penyekapan khusus. Hakim sejenak memperbaiki kacamatanya dan melanjutkan. Meskipun kejahatan mengancam dan mengasingkan korban secara paksa 25 tahun yang lalu telah kedaluarsa dan tidak dapat dihukum secara hukum, terdakwa kembali mencoba membunuh korban untuk menutupi kejahatan masa lalunya. Ruang sidang menjadi riuh. Baskara mengepalkan tangannya dan menatap tajam punggung Pranoto. Ini adalah tindakan yang meremehkan nyawa manusia dan kejahatan keji yang tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan penderitaan yang dialami para korban selama 25 tahun, hukuman berat tidak dapat dihindari. Hakim membacakan amar putusan. Dengan ini, terdakwa dijatuhi hukuman penjara 20 tahun. Tok tok! Sidang berakhir dengan ketukan palu hakim. Pranoto melirik ke arah Baskara saat digiring keluar oleh petugas. Baskara tidak menghindar dan menatap lurus mata itu. Itu bukan tatapan kemenangan, melainkan peringatan dari seorang penyintas yang selamat dari neraka. Di luar gedung pengadilan, puluhan mikrofon mengarah pada mereka. Pak Baskara, mohon tanggapannya atas putusan ini. Bagaimana perasaan Anda setelah menemukan ibu Anda? Blitz kamera menyala tanpa henti. Baskara melindungi Sumiati dan berdiri di depan mikrofon. Saya akan bicara singkat. Suasana menjadi hening. Ibu saya tidak melarikan diri selama 25 tahun. Beliau menahan penderitaan selama itu untuk melindungi saya. Suara Baskara menggema di pelataran gedung pengadilan. Waktu 25 tahun yang hilang dari ibu saya akan saya bayar dengan berbakti seumur hidup saya. Mohon untuk tidak ada lagi pemberitaan spekulatif. Terima kasih. Baskara menundukkan kepalanya dan Sumiati menggenggam erat tangan anaknya. Keduanya berjalan perlahan, meninggalkan kerumunan di belakang mereka. Beberapa hari kemudian, Baskara dan Sumiati mengunjungi rumah tua mereka di Menteng. Meskipun pemiliknya sudah berganti, pagar yang tinggi dan pohon mangga di taman masih sama ya, kata Sumiati sambil mengelus pagar.
Dulu kamu belajar sepeda di sini dan jatuh. Ingat? Tentu saja. Lututku lecet dan aku menangis heboh, jawab Baskara sambil tersenyum. Waktu itu ayah meniup-niup lukaku, masih terasa jelas. Ya, kita dulu sangat bahagia, kenangan samar terpancar di mata Sumiati. Bukan ingatan seorang buronan yang miskin dan sengsara, melainkan ingatan seorang istri dan ibu yang dicintai dan bahagia. Mulai sekarang, Sumiati akan menjalani sisa hidupnya dengan ingatan itu. Menjelang malam, keduanya kembali ke penthouse. Sumiati bukan lagi seorang asisten rumah tangga yang masuk ke dapur. Ia telah kembali sebagai nyonya rumah dan ibu yang sah. Bu, aku sudah mendekorasi ulang kamar ibu. Baskara membuka pintu kamar utama. Kamar yang luas dengan pencahayaan yang baik, tempat tidur yang empuk, dan meja rias. Dan di dinding tergantung foto keluarga mereka bertiga 25 tahun yang lalu. Ya ampun, kamu masih menyimpannya? Ya, aku sembunyikan di dalam album agar paman tidak tahu. Sumiati mengelus wajah suaminya yang masih muda di foto dengan tangan gemetar. Sayang, aku pulang ke sisi anak kita. Waktu makan malam. Baskara mengenakan celemek dan berdiri di dapur. Hari ini aku yang jadi koki. Ibu duduk saja. Loh, memangnya anakku bisa masak? Tentu saja. Akan kutunjukkan kemampuanku memasak soto ayam yang kupelajari dari ibu. Blubuk-blubuk. Aroma soto yang gurih memenuhi seluruh rumah dengan kehangatan. Keduanya duduk berhadapan di meja makan. Sumiati mencicipi sesendok soto buatan Baskara dan matanya membelalak. Bagaimana? Ini lebih enak dari buatanku. Ah, masih jauh untuk bisa menandingi masakan ibu. Tawa mereka memenuhi ruang tamu. Baskara meletakkan sendok dan garpunya dan menatap Sumiati. Ibu, ya, aku mencintaimu. Mata Sumiati memerah. Ia menjawab, aku juga mencintaimu anakku. Musim dingin yang panjang selama 25 tahun telah berlalu dan musim semi yang hangat akhirnya tiba. Musim berganti, musim semi telah tiba. Langit biru yang cerah masuk melalui jendela ruang tamu penthouse. Sumiati berdiri di dekat jendela menyiram tanaman di pot. Kakinya yang sempat pincang karena kecelakaan lalu lintas kini sudah sembuh total dan ia bisa berjalan dengan lincah tanpa kruk. Ibu, aku berangkat kerja. Baskara keluar dari kamarnya sambil mengenakan dasi. Sumiati meletakkan semprotan airnya dan mendekat dengan senyum ceria. Sarapan dulu, ibu sudah siapkan bubur. Tidak ada waktu. Hari ini ada rapat direksi, jadi harus berangkat pagi. Kalau begitu bawa ini, ibu sudah potongkan buah. Makan di jalan, Sumiati menyerahkan sebuah kotak bekal yang cantik. Baskara menerimanya sambil pura-pura mengeluh, kalau setiap hari begini aku bisa gemuk. Celana kerjaku sudah sempit. Tidak apa-apa gemuk sedikit, kamu terlalu kurus. Seorang direktur harus sedikit berisi agar terlihat berwibawa. Sumiati membenarkan dasi Baskara yang miring dengan sentuhan lembut. Baskara berdiri diam seperti anak kecil merasakan sentuhan ibunya. Hangat. Untuk merasakan kebahagiaan sederhana ini, ia telah berkeliling selama 25 tahun. Aku berangkat, ya hati-hati di jalan, hati-hati menyetir, aku berangkat. Baskara keluar dari pintu. Sumiati berdiri di depan pintu hingga pintu tertutup dan suara lift terdengar. Lalu ia tersenyum pelan. Musim panas yang terik berlalu dan musim gugur tiba. Suatu Sabtu pagi, saat pemandangan kota mulai diwarnai daun-daun yang menguning. Ibu, kita belanja yuk? Tanya Baskara yang sedang berbaring di sofa. Boleh juga. Kulkas sudah kosong. Mau makan apa? Soto ayam. Baskara tersenyum jahil. Sumiati menggelengkan kepalanya tak percaya. Kemarin kan sudah makan. Tidak bosan. Masakan ibu tidak akan pernah bosan meskipun dimakan selama 100 tahun. Bisa saja kamu ini. Keduanya bergandengan tangan menuju supermarket. Baskara mendorong troli dan Sumiati dengan teliti memilih barang. Siapapun yang melihatnya akan tahu bahwa mereka adalah ibu dan anak yang biasa dan akrab. Saat sedang memilih labu siam di bagian sayuran, seseorang menepuk pundak Sumiati dengan lembut. Maaf, apa Anda yang dulu tinggal di Menteng? Sumiati menoleh, seorang nenek yang anggun berdiri di sana dengan mata terkejut. Mata Sumiati membelalak. Loh, kakak dari sebelah? Ya ampun, benar kan?
Sudah berapa lama ya? 25 tahun. Nenek itu menyambar tangan Sumiati dengan gembira. Baskara yang berada di sampingnya menunduk memberi salam. Selamat siang, Nek. Loh, jadi pemuda ini Baskara kecil waktu itu. Ya, berkat doa nenek, saya tumbuh dengan baik. Nenek itu mengamati Baskara dari atas ke bawah dengan kagum. Wah, tampan sekali. Dulu menangis terus mencari ibunya, sekarang sudah tinggal bersama ibunya ya. Ya, kami hidup bahagia. Nenek itu menepuk-nepuk punggung Sumiati dengan hangat. Kamu sudah banyak berkorban. Wajahmu jadi lebih cerah. Sekarang hiduplah dengan baik bersama anakmu. Itu yang terpenting ya kak. Jaga kesehatan ya. Mata Sumiati berkaca-kaca saat berbalik. Saat dimana ia dipanggil sebagai nyonya dari Menteng. Ibu dari Baskara, bukan sebagai seorang buronan. Beberapa hari kemudian, hari ulang tahun Baskara tiba. Sumiati bangun sejak pukul 4 pagi dan berdiri di dapur. Ia memasak sop buntut dengan daging sapi pilihan. Aroma minyak wijen yang gurih memenuhi seluruh rumah. Baskara keluar ke ruang tamu sambil mengucek matanya. Selamat ulang tahun anakku. Sumiati tersenyum ceria sambil menunjuk meja makan. Sop buntut yang mengepul, bihun goreng, semur daging, dan ikan gurame goreng. Pesta ulang tahun yang tidak kalah dengan hidangan raja. Ibu, hidung Baskara terasa perih, cepat duduk, nanti sopnya dingin. Sumiati menyajikan semangkuk besar sop buntut. Ini pertama kalinya ibu memasak sop ulang tahun untukmu setelah 25 tahun, tidak tahu rasanya bagaimana. Baskara menyendok sesuap besar, kuah panas itu mengalir ke tenggorokannya dan menghangatkan hingga ke dada. Enak, paling enak di dunia. Maaf ya, selama ini tidak bisa merayakannya untukmu. Tidak apa-apa. Ibu bisa merayakannya untukku seumur hidup. Sampai usiaku 100 tahun ya. Mendengar candaan Baskara, Sumiati tertawa sambil mengusap air matanya. Tentu, sampai jadi nenek-nenek pun akan ibu buatkan. Setelah makan, mereka menyalakan lilin di atas sebuah kue kecil. 33 lilin menyala. Buat permohonan, Baskara menyatukan tangannya dan memejamkan mata. Aku tidak punya keinginan lain, tolong buat waktu ini berhenti selamanya. Lilin padam dan suara tepuk tangan terdengar. Minta apa? Rahasia. Nanti tidak terkabul kalau dikasih tahu. Ruang tamu penthouse yang penuh dengan kehangatan, tawa mereka berdua menjadi musik latar. Dan di atasnya suara jam tangan terdengar pelan. Tik-tok, tik-tok. Waktu mereka berdua telah mulai berputar kembali. Butuh 25 tahun untuk mengembalikan ingatan, tetapi cinta tidak pernah berhenti sedetik pun dan akan terus berlanjut.